Formula One adalah salah satu olahraga termahal di dunia. Tidak hanya mobil-mobilnya yang menelan biaya ratusan juta dolar untuk dibuat, tetapi timnya juga perlu mengeluarkan jutaan dolar setiap tahun untuk logistik dan staf agar bisa mengikuti balapan yang mereka butuhkan. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah F1 hanya membuang-buang uang, termasuk saya pribadi. Karena penasaran banget dan koneksi yang terbatas, jadi saya nggak bisa langsung hubungin Christian Horner atau Toto Wolff. Makanya saya melakukan googling yang teramat sangat dalam dan akhirnya ketemu juga jawabannya. Jawaban sederhananya, Grand Prix Formula One bukanlah ajang untuk membuang-buang uang. Bahkan ketika menghilangkan faktor hiburan sekalipun, olahraga ini telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam penelitian dan pengembangan penting yang telah menguntungkan pasar otomotif dunia. Mulai dari keamanan hingga aerodinamika dan efisiensi bahan bakar. Yang mana ini bisa dibilang banyak kemajuan yang datang dari Formula One. Meskipun olahraga ini mendorong pengembangan teknologi dan keselamatan otomotif, ada faktor hiburan yang sangat besar untuk dipertimbangkan. Di video ini, kita akan mempertimbangkan nilai yang diberikan Formula One untuk dunia yang lebih luas. Dan membahas secara lebih rinci mengapa Grand Prix Formula One tidak termasuk kategori membuang-buang uang. Formula One telah ada selama beberapa dekade, meskipun baru ada sebagai kejuaraan resmi sejak tahun 1950. Olahraga ini sudah ada sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Formula One cukup sederhana di masa-masa awalnya, yang mana pada saat itu tanpa siaran TV. Dan Formula One hanyalah cara bagi kaum elit untuk menghabiskan uang mereka dengan mengendarai mobil cepat. Namun, saat motorsport ini mulai disiarkan di TV, motorsport ini menjadi semakin populer. Dan banyak yang berpendapat bahwa motorsport ini juga menjadi lebih elitis. Formula One dengan cepat menjadi olahraga yang glamor, dengan banyak selebritas bersama dengan ribuan penggemar yang menghadiri balapan. Terus apa maksud dari Formula One? Formula One mungkin hanya terlihat seperti mobil-mobil yang sangat mahal, dengan pembalap yang dibayar terlalu mahal juga untuk mengelilingi trek selama 1,5 jam. Bagi sebagian manusia yang mempercayai hal ini, Formula One bisa terlihat seperti buang-buang duit aja. Ya walaupun pada dasarnya ada benernya sih, karena bisa dikatakan bahwa semua olahraga hanya membuang-buang uang, dengan jutaan dolar yang dihamburkan ke dalam olahraga seperti sepak bola, NBA, dan motorsport lainnya. Namun kenyataannya adalah bahwa Formula One telah melakukan lebih banyak hal untuk dunia ini daripada olahraga lain di planet ini. Jika kita berbicara secara ketat dalam hal nilai yang nyata, bukan hanya faktor hiburan semata, di luar kemewahan, keglamoran, mobil-mobil cepat, dan para pembalap yang heroik, ada bagian dari Formula One yang tidak mendapat pengakuan yang cukup. Banyak orang mengabaikan aspek motorsport ini dan apa yang telah dilakukan untuk industri otomotif global, yaitu kemajuan teknologi. Salah satu aspek utama Formula One yang terabaikan adalah kemajuan teknologi yang datang dari olahraga ini. Tim Formula One saling bersaing satu sama lain, dan ini secara alami menyebabkan setiap tim mencoba menemukan cara baru untuk mengalahkan yang lain dan memenangkan kejuaraan. Faktor ini telah mendorong para tim untuk mendorong batas-batas teknologi untuk mengembangkan elemen baru pada mobil mereka, mulai dari suspensi aktif hingga sayap fleksibel dan F-Dux. Para tim telah bekerja keras untuk mengembangkan cara-cara baru untuk meningkatkan mobil mereka, sehingga mereka bisa unggul dalam persaingan. Karena hal-hal itu, mobil jalan raya sekarang jauh lebih modern. Jadi di Formula One bukan hanya untuk kompetisi semata, yang mana Formula One bisa menemukan celah dalam aturan yang bermanfaat bagi industri otomotif dunia. Kadang-kadang tim ditantang untuk membuat mobil yang secara fisik tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang. Kita ambil contoh, mesin yang digunakan mobil F1 saat ini adalah mesin hybrid turbo V6 1.6 liter yang bisa menghasilkan 1000 horsepower. Ini berarti mereka bisa mendapatkan tenaga lebih besar dari mesin yang lebih kecil jika dibandingkan dengan mesin V10 dan V12 yang mereka gunakan sebelumnya. Mesin F1 yang sekarang tidak hanya mampu mengekstrak lebih banyak tenaga dari mesin yang lebih kecil, tetapi sistem hybrid yang dikembangkan oleh tim F1 selama bertahun-tahun juga membuat mereka lebih hemat bahan bakar. Kita ambil contoh kembali, pada tahun 2014, mobil-mobil Formula One beralih dari tangki bahan bakar 55 galon ke tangki bahan bakar 30 galon. Dan mobil F1 saat itu mampu melaju lebih cepat pada jarak balapan yang sama. Pengembangan hybrid ini telah masuk ke banyak mobil jalan raya modern. Selain mesin, ada juga kemajuan dari segi safety atau keamanan. Area penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah keselamatan. Sejarah Formula One bisa dibilang sangat brutal. Total ada 52 pembalap Formula One yang tewas dalam olahraga ini.
Tahun 1950-an dan tahun 1960-an dikenal sebagai tahun-tahun pembunuh, dengan 29 pembalap tewas dalam 2 dekade itu aja. Meskipun demikian, Formula One telah berkembang pesat sejak saat itu. Dan tanpa pengorbanan para pembalap yang pemberani yang mempertaruhkan nyawa mereka di setiap balapan, industri otomotif di seluruh dunia akan mengalami lebih banyak kematian daripada saat ini. Peralatan keselamatan sekarang menjadi standar pada mobil jalan raya modern, seperti ABS dan kontrol traksi dikembangkan dan ditingkatkan di Formula One. Meskipun teknologi ini mungkin telah disulap di tempat lain, F1 membawa perbaikan dan pengembangan besar untuk masing-masing teknologi demi kemajuan dunia otomotif. Dari suspensi aktif hingga pengembangan lebih lanjut ABS dan kontrol traksi, dan dari pedal shifter hingga penggunaan serat karbon. Teknologi F1 telah berhasil masuk ke dalam mobil jalan raya modern dengan banyak cara, tetapi bahkan industri medis pun mendapatkan manfaatnya dengan sistem McLaren yang digunakan untuk monitor data di rumah sakit. Benar-benar dampaknya sangat luar biasa ya. Ditambah, F1 sebagai motorsport juga berdampak pada ekonomi berbagai negara. Sama seperti acara yang lebih besar seperti Piala Dunia atau Olimpiade, menjadi tuan rumah balapan Formula One sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara, meskipun mungkin mahal untuk menjadi tuan rumah. Balapan Formula One akan menarik banyak penonton ke negara tersebut, terutama jika negara tersebut memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan dalam hal pariwisata. Misalnya seperti Monaco dan Abu Dhabi akan menarik banyak penggemar asing yang membawa uang mereka ke bagian lain dari ekonomi kota. Wisatawan yang menghadiri perlombaan tidak hanya akan menghabiskan uang untuk tiket mereka, tetapi mereka akan membelanjakan uang mereka di bisnis lokal dan tempat wisata lainnya yang membawa pendapatan lebih lanjut ke negara yang menjadi tuan rumah perlombaan. Ya, contoh aja kayak di Lombok. Ketika pergelaran MotoGP kemarin di Mandalika, dampak pariwisata di Lombok luar biasa naik. Harga pesawat dan hotel pun luar biasa naik. Biasanya harga tiket pesawat termurah untuk pulang pergi ke Lombok hanya sekitar 1,5 jutaan aja dari Jakarta. Kalau lagi race MotoGP, ini bisa jadi 2 juta sekali berangkat. Ya, semoga aja suatu saat nanti dan entah kapan Formula One bisa digelar di Indonesia. Selain itu, Formula One juga membuka sponsorship untuk perusahaan-perusahaan dunia. Bisnis dapat menggunakan Formula One untuk keuntungan mereka yang mana untuk tumbuh dan mendapatkan pengakuan global. Lalu dampak Formula One di pertumbuhan industri olahraga motorsport juga sangat besar. Formula One memainkan peran besar dalam industri motorsport secara keseluruhan. Formula One dianggap sebagai puncak balap, dan karena itu memiliki pengaruh besar pada motorsport junior dan grassroots seperti karting. Salah satu contoh betapa berpengaruhnya Formula One dalam balap grassroots adalah setelah penerapan Halo, semua seri single seater junior juga menerapkan Halo dengan sangat cepat ke dalam seri mereka. Meskipun akhirnya IndyCar di AS menggunakan aeroscreen, tapi Formula 4 Amerika Serikat menggunakan Halo yang diadaptasi dari Formula One. Selain itu semua, Formula One juga berpengaruh dari segi sosial isu. Mungkin kalau zaman dulunya, Formula One diam-diam aja tentang masalah sosial, karena faktanya tempat itu dulunya adalah bagian dari masalah. Formula One dulunya adalah lingkungan yang sangat seksis, terutama terhadap pembalap Formula One wanita. Namun sejak rebranding pada tahun 2018 ketika Liberty Media mengambil alih olahraga ini, hal ini telah berubah secara signifikan. Saat ini, Formula One menangani masalah sosial secara langsung. Dengan gerakan Black Lives Matter dan The Hamilton Commission yang memimpin, kesetaraan gender juga dipromosikan dalam olahraga ini, dengan banyak anggota staf wanita yang masuk ke dalam tim. Dan meskipun hal ini mungkin belum cukup, namun ini merupakan langkah ke arah yang benar. Selain itu, W Series yang merupakan seri single seater junior khusus wanita telah menjadi seri pendukung untuk Formula One. Selain itu semua, hal yang paling penting dari Formula One adalah nilai hiburan itu sendiri. Formula One adalah motorsport tingkat atas dan memiliki banyak nilai hiburan. Olahraga ini telah mendapatkan banyak daya tarik dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak penggemar baru yang datang dan merasakan olahraga ini untuk pertama kalinya. Hal ini sebagian disebabkan oleh serial Netflix Drive to Survive, dan juga dorongan Formula One untuk menjadi lebih aktif di media sosial. Ya, lihat aja, kalau kalian mau nonton highlight Formula One di channel YouTube-nya Formula One, kalian gak perlu nunggu lama-lama. Mereka akan upload highlightnya dalam waktu 1 jam aja setelah balapan berakhir. Ini berbeda banget sama MotoGP. MotoGP akan keluar highlightnya setelah 1 minggu, bahkan ada yang lebih. Namun Formula One modern saat ini telah merangkul fakta bahwa semakin banyak orang yang masuk ke dalam olahraga ini dan mengembangkan hasrat untuk itu. Ini adalah faktor lain yang menunjukkan bahwa Formula One tidak membuang-buang uang, karena memberikan hiburan kepada orang-orang sama seperti olahraga lainnya.
Jadi kesimpulannya, Formula One bukanlah olahraga yang membuang-buang uang semata. Formula One telah membantu memajukan teknologi dan keamanan mobil jalan raya kita sehari-hari. Formula One juga telah menginspirasi orang, membantu bisnis untuk tumbuh dan membantu ekonomi untuk berkembang, sambil menghibur ratusan juta orang setiap tahunnya. Segitu aja video kali ini. Bagaimana Formula One berdampak ke kehidupan kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.